Penggerak. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Dita Thomasau dari SDN Sunter Agung 13 Pagi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kami mendapatkan tugas dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan hari ini saya bersama dengan kepala sekolah saya yang hebat dan luar biasa, SDN Sunter Agung 13 Pagi, di mana selama beliau sampai hari ini mendedikasikan tugasnya itu sangat luar biasa dalam mengambil keputusan dan selalu menjadi kepala sekolah yang bijaksana di sekolah kami. Dan hari ini bersama saya Kepala Sekolah SDN Sunter Agung 13 Pagi, Ibu Endah Nur Trihawiningsi SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Dan hari ini Ibu terima kasih banyak untuk waktunya yang berkenan sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama dengan saya beberapa menit ke depan. Oke, Ibu siap Ibu saya wawancara? Oke, siap. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu. Kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 mendapatkan tugas untuk mewawancara Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah selama Ibu bertugas di SDN Sunter Agung 13 Pagi, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Oke, selaku seorang pemimpin di suatu instansi pendidikan, pasti akan ada beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasikan dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Caranya saya akan mengidentifikasikan yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasusnya. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Luar biasa Ibu jawaban Ibu, dan di sini saya melihat ada beberapa ketika Ibu bilang dengan mengidentifikasi, yaitu dengan memahami setiap karakter yang karakter guru-guru Ibu yang ada di Sunter Agung 13 Pagi. Berarti Ibu sudah memahami ya Bu ya? Ya, semua SDM yang ada. Alhamdulillah luar biasa. Oke baik Ibu, pertanyaan yang kedua begini Ibu, selama Ibu bertugas di SDN Sunter Agung 13 Pagi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang satu itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut untuk menentukan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, atau mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan. Apakah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oke, baik. Tapi saya yakin dan percaya bersama dengan Ibu itu pasti dampaknya itu sudah selesai ya Bu? Sudah. Untuk seterusnya sudah tidak ada ya Bu ya? Oke, luar biasa. Mantap Ibu. Oke, the next question. Inilah pertanyaannya. Bagaimana Ibu mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Oke, saya mengacu pada suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil resikonya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya saya akan melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Kemudian dari keputusan tersebut saya tinjau kembali dengan keyakinan kebenaran itu, dan ada insya Allah dalam bimbingan atas keputusan yang saya ambil tersebut adalah keputusan yang bertanggung jawab dan keputusan yang memang sudah sesuai dengan apa yang ada. Baik Ibu, jadi selain bertanggung jawab tapi sesuai dengan aturan-aturan kode etik guru ya Ibu ya? Oke. Oke, luar biasa Ibu.
Baik, berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, biasanya hal efektif yang saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun suatu kebijaksanaan. Oke, jadi saya bisa tarik di sini di pertanyaan keempat bahwa Ibu dalam menjalankan setiap keputusan yang Ibu ambil adalah Ibu pasti selalu menyederhanakan dulu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, luar biasa. The next question, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ya. Proses untuk membuat sebagian orang memahami itu dengan ikhlas dan dapat melaksanakan keputusan itu menjadi suatu tantangan bagi seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu kita harus tetap tegak dan lurus dalam menjalankan segala keputusan yang sudah disepakati dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik Ibu, jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwa sini saya catat bahwa Ibu ternyata ketika mengambil keputusan pastinya ada pihak-pihak yang memang belum bisa menerima ya Ibu ya. Ya, makanya tadi pertanyaan sebelumnya bahwa Ibu mengambil keputusan itu tetap dengan bijaksana ya Bu ya, supaya ada jalan yang benar-benar lurus untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Ibu, luar biasa. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pertanyaan yang keenam adalah apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu udah punya schedule untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau seperti prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau dalam mengenai kasus ini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus ya. Prioritasnya itu kasus mana yang urgent dan perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif dan semua warga sekolah itu dapat berjalan dengan lancar dan tertib, jadi tidak ada kasus yang tidak terselesaikan. Baik, perlu diketahui juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kepala sekolah saya ini setiap pagi pasti kami melakukan briefing. Jadi briefing itu ya Bu ya, bisa bercerita tentang kejadian yang kemarin atau nanti jadi setiap pun ada kasus pagi-pagi kita sudah tahu ya Bu ya, dan kita bisa cari jalan keluarnya seperti apa. Betul, luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Dan selanjutnya Ibu, pertanyaan yang selanjutnya adalah menurut Ibu selama Ibu menjalani tugas di SDN Sultan 13 pagi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Oke, saya biasanya menjalankan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan itu sebagai seorang pemimpin menjadi faktor membantu saya untuk mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Oke, baik, berarti Ibu selalu membangun relationship ya Bu ya dengan seluruh stakeholder yang berada di sekolah. Baik Ibu, akhirnya kita berada nih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, the last question. Oke Ibu, jadi pertanyaan terakhir ini dari semua pertanyaan yang sudah tadi saya sampaikan ke Ibu, kira-kira Ibu, adakah pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran itu banyak ya, tapi saya fokuskan pada pembelajaran yang saya dapat dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua stakeholder yang ada, serta bagaimana cara mengidentifikasikan semua jenis kasus itu harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Lalu kita lakukan pengujian dengan buat benar dengan lawan benar, atau dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga dapat pengambilan keputusan itu merupakan satu keputusan yang akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan dapat berdampak positif serta berpihak pada siswa.
Oke, luar biasa Ibu. Jadi segala sesuatu keputusan yang Ibu ambil dalam nilai-nilai pendidikan ini pastinya berpusat selalu kepada Untuk peserta kepentingan didik siswa. yang luar Ya. biasa. Keren sekali Ibu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Akhirnya kita sudah selesai Ibu dengan 8 pertanyaan atas nama Asanita Tomasau dan BBGP dari Yogyakarta. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu yang sudah sama-sama hari ini diberikan waktu dalam tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan pastinya kesimpulan pada pagi hari ini adalah selalu harus ada komunikasi yang baik ya Ibu ya, relasi yang baik dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder sekolah. Dan yang paling terpenting adalah segala sesuatu yang kita lakukan diambil sesuai sasaran dan berdampak positif bagi peserta didik kita. Baik, terima kasih banyak dan kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.